Moms, saya mau nanya, pernah nggak dengar istilah atau pepatah yang adalah ya pokoknya di antara ibu-ibu, di antara moms, kalau uang suami itu milik istri. Nah kalau uang istri, ya milik istri juga, bukan milik suami. Hai moms, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar moms semuanya? Kembali lagi kita ketemu di Moms Talk. Di bulan Oktober ini, pas banget tanggal 30 diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang financial planner, teman saya, teman lama saya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Prita Gozi dari Zap Finance. Hai Prita. Ya istilah uangku, uangku, uangmu, uangku tuh kan udah sering banget kita denger ya. Tapi kan pada kenyataannya begitu sebuah rumah tangga berjalan nggak bisa begitu juga kan. Bener. Kadang harapan dengan kenyataan berbeda. Betul. Nah mungkin kita ini dulu kali ya, mungkin kita harus bahas sebelum kita bahas soal keuangan-keuangan. Ngebahas tentang Prita. Prita ini kan juga di bulan Oktober ini adalah Moms of the Month-nya Mother and Beyond. Pas banget nih di bulan bulan keuangan ya kan. Apa sih yang membuat Prita tuh jatuh cinta jadi ngurusin keuangan, jadi terlibat di urusan finance, terus udah gitu ngurusin punya Zap Finance juga gitu. Sementara kan dulu minatnya Prita itu kan nari, balerina. Nah, tuh gimana ceritanya, Prit? Jadi, ini kan menarik banget nih kan. Sebenarnya dari kecil itu memang gue suka banget sama uang, Ji. Jadi kalau misalnya dulu anak kecil dikasih boneka nggak tertarik, tapi kalau dikasih mainan cash register gue suka banget. Oh, oke. Emang berarti segala sesuatu bukan ya semua sih suka uang ya, tapi ya maksudnya kayak main uang-uang, ngurus uang gitu. Suka banget. Jadi kalau ke hotel, kemudian ketemu sama telepon yang ada pencet-pencetnya tuh gue belaga sebagai kasir gitu. Oh, lucu. Oke. Jadi udah seneng main role play kayak gitu. Nah, sebenarnya kaitannya apa sih sama gue tuh suka nari. Jadi kalau suka nari itu kan basically kita suka perform ya. Dan sebenarnya dari nari itu yang paling gue suka adalah ngajar. Karena gue sebagai penari 15 tahun and then 2 tahun terakhir itu gue ngajar gitu. Dikasih kesempatan ngajar di Namarina. Nah, pada saat ngajar tuh gue menemukan sebuah kesukaan yang luar biasa. Nah, akhirnya pas udah nikah, terus udah selesai kerja, kemudian kan sempet tuh ada ngalamin krisis lah gitu kan. Ya kalau orang-orang quarter life crisis, gue hampir 30 lah krisisnya. Kayak gitu, akhirnya mencoba, aduh gue ngapain ya. Akhirnya dua hal itu akhirnya digabungin. Suka ngajar, suka perform, suka bikin sesuatu, tapi tentang financial. Akhirnya bikinlah Zap Finance. Iya. Sekolah lagi dong berarti, Prit? Nah untungnya orang tua gue itu udah menyekolahkan gue, pertama kan S1 gue emang udah akuntansi. Kemudian yang kedua lanjut lagi masternya juga di Australia juga accounting and banking. Terus lanjut lagi ada financial planning. Jadi bekalnya tuh udah ada semua, Ji. Jadi tinggal dilanjutin aja. Emang sebenarnya juga pas ngambil kuliahnya, ngambil sekolah tuh udah sesuai dengan passionnya Prita juga ya? Betul banget. Jadi aku tuh udah suka banget semua hal itu dan kebetulan aku juga memang udah sekolah itu. Jadi pada saat ngapain ya, itu kayak comes naturally aja. Zap Finance dari tahun berapa? Dari tahun 2009. Gimana ceritanya sampai akhirnya bikin Zap Finance? Jadi ceritanya adalah sebagai berikut. Kan melahirkan Nizita. Kemudian melahirkan si bungsu nih melahirkan Nizita tahun 2008 gitu. Terus udah gitu ambil cuti sampai tidak berbayar karena kepingin kasih ASI eksklusif. Betul. Pada masa itu kan nggak kayak sekarang ya, yang memang edukasi tentang ASI segala macam tuh banyak banget. Dulu tuh susah. Jadi aku harus akuin bahwa aku tuh nggak berhasil waktu ARZI yang pertama. Kenapa? Karena cuman dapet cuti, ya memang jatahnya segitu ya. Dan itu tidak full, bisa kasih 2 tahun. Nah aku merasa bahwa salah satu dari yang tidak berhasilannya karena aku tidak memiliki pengetahuan dan langsung sibuk kerja. Nah akhirnya di anak kedua aku mau mencoba hal yang berbeda. Jadi aku udah membekali diri, kemudian ya udah aku mau untuk take time off. Ya udah, akhirnya setelah take time off kok enak banget ya, kan aneh gitu. Semuanya in my control gitu kan ya, waktu semua tuh udah bukan suatu problem gitu kan. Kok aneh ya. Terus pas balik lagi menemukan sih senangnya kerja lagi, tetapi kayak ada sparks yang hilang gitu. Nah udah sparks hilang, akhirnya wah nggak bisa nih, aku orangnya nggak bisa. Gue kalau kerja itu harus menemukan sesuatu yang memang aku sukain. Emang harus sesuai passion. Nari dulu, sekarang ngurusin finance urusan uang gitu kan ya. Waktu itu asal muasalnya nulis. Jadi nggak sadar rupanya, oh ternyata aku suka nulis gitu. Jadi aku suka nulis, menuangkan tentang financial. Akhirnya terus dibilang, ini
kenapa nggak dipakai aja ilmu yang dulu memang udah capek-capek dipelajarin waktu di Australia. Ya udah akhirnya diamanahin keluarga aja. Sebenarnya Zepanese itu bisnis keluarga, tapi aku yang diserahin buat ngurusin. Oh keren banget. Nah sekarang nih pas banget kan, kayak tadi aku bilang Oktober tuh adalah bulan keuangan lah, karena 30 Oktober tuh diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional. Kalau kita ngomongin soal keuangan keluarga, ini tuh adalah satu permasalahan yang sebenarnya mungkin terlihat dari luar simple, tapi sebenarnya tuh kayak memanage atau mengatur sebuah perusahaan. Bener nggak sih Prit? Ya iya dong. Susah-susah gampang sebenarnya, lebih banyak susahnya sih sebenarnya, nggak sih Prit? Lebih banyak susahnya karena kalau kita ngomongin corporate finance itu tidak ada aspek psikologis di situ. Bener. Iya. Tegas, ada garis batasannya tuh jelas gitu, pakai SOP segala macam. Tapi kalau udah berbicara personal finance, di dalamnya tuh ada psikologi dan ada sosiologi, jangan salah gitu. Jadi itu yang bikin susah sebetulnya. Dan pada saat kita sudah berkeluarga nih Ji, itu akan datang dari dua kultur sosiologi yang berbeda. Dan orang-orang ini punya dua latar belakang psikologis yang berbeda juga. Dan cara mereka dibesarkan dalam cara mereka dibesarkan sama keluarga mereka itu kan pasti punya istilahnya tuh cara pengaturan keuangan yang berbeda juga, ya nggak sih? Betul. Dan yang paling utama adalah values-nya. Yes, setuju banget. Nah Prit, biasanya Prita, apa sih yang paling sering Prita lihat nih kesalahan dalam mengatur keuangan yang paling sering terjadi dalam sebuah rumah tangga? Oke, yang pertama tidak menentukan siapa yang jadi manajer keuangan dalam rumah tangga. Ternyata emang istilah menteri keuangan itu penting. Betul. Dan orang kan banyak yang bilang selalu perempuan, padahal enggak Nji. Iya bener sih, setuju ya. Setuju. Perempuan biasanya kasir, karena tukang bayar-bayar. Tetapi kalau manajer belum tentu. Bisa aja manajer itu adalah pasangan yang laki-laki, karena mungkin yang laki-laki dia lebih ngerti, dia lebih educated, dia lebih suka dan sebagainya. Jadi intinya adalah harus ditentuin siapa jadi manajer, karena manajer ini adalah the person yang akan tanggung jawab, dan karena dia tanggung jawab dia harus melaporkan. Nah ini lacking nih biasanya orang tentang evaluasi laporan tuh lacking banget. Nah itu kesalahan yang paling pertama. Kesalahan kedua itu adalah nggak pernah ngobrol, nggak komunikasi tentang keuangan, nggak tahu sebenarnya financial goals-nya apa. Terus kalau misalnya ada kaitannya dengan keluarga besar, itu seberapa jauh sih kita bisa bantu, apakah dia ikhlas dan sebagainya. Itu tuh jarang sekali komunikasi itu terjadi. Kesalahan yang ketiga itu adalah tidak membuat budget. Jadi emang orang Indonesia kan banyak yang kayak gitu ya, Nji. Gini loh, ngapain sih duit dipikirin ya? Tuhan itu pasti udah kasih atur. Iya tahu, pasti rezeki itu udah diatur. Tapi jangan-jangan rezeki udah dateng nih, kita ngaturnya nggak bener, makanya waktu pandemi berantakan. Padahal sebelum-sebelumnya kemana aja tuh rezeki gitu. Betul. Berarti kalau kita melihat kata rezeki ada yang atur, harus diatur dari dalam juga. Yes, bener banget. Bener, rezeki datangnya udah ada nih. Abis itu udah begitu sampai di dalam, siapa yang ngatur? Kalau nggak ada yang ngatur, berantakan. Jadi masalah tuh. Wah benar juga tuh, jadi kita harus melihat kalimat rezeki udah ada yang ngatur tuh dari sudut yang berbeda. Oke, dapat tuh ya Moms ya. Oke, nah Prit, kita ngomongin sekarang, kita tahu banyak banget perempuan-perempuan di luar sana, para moms hebat yang mereka juga memiliki penghasilan sendiri. Nah di saat suami bekerja punya penghasilan, istri juga bekerja punya penghasilan juga, apa yang harus dilakukan di dalam pengaturan keuangan? Apakah bikin tabungan sendiri-sendiri, pos sendiri-sendiri, atau kita memanajeri keuangan sendiri? Nah itu gimana Prit? Yang paling pertama sebenarnya yang mesti di-decide adalah berapa sih, atau istilahnya tuh gimana pengaturan hubungan keuangan. Jadi relationship keuangannya itu harus diatur Nji. Contohnya begini. Ini gimana ya kalau kita dapat penghasilan, apakah 100% digabung untuk uang keluarga? Atau misalnya yang tadi Angie bilang, ini kalau uang suami 100% untuk keluarga, terus uang istri 100% untuk dia. Mau nggak begitu gitu kan? Terus yang ketiga, atau yang sistemnya begini nih paling sering. Jadi aku 80%, aku 90% yang sisanya aku masih pegang sendiri. Ini paling sering nih yang kayak gini ya. Nah semuanya di sini. Ada juga yang keempat, ini lucu. Jadi suaminya misalnya handling cicilan, terus ada pos-posnya ya? Ada pos-posnya. Itu aku yang itu. Kayak kamu yang gitu. Aku yang gitu. Jadi kita punya pos masing-masing. Ini bagian aku, ini bagian kamu ya. Yes. Sometimes kadang juga tahu sesungguhnya berapa, kadang enggak gitu loh, karena yaudah kamu nggak usah tahu deh penghasilan aku berapa, pokoknya penting yang di bagian itu tahu beres. Ada yang seperti itu gitu kan. Baru nanti ketemu di satu
ada ditentuin di pool, sisanya di pool lah, maksudnya tadi berapa persen itu di pool. Iya. Jadi dari 4 itu sebenarnya harus ditentukan dulu nih antara si pasangan suami dan pasangan istri maunya yang mana. Yang nyaman yang nyaman yang mana. Karena masing-masing itu pasti akan punya kenyamanan yang berbeda-beda. Nah, pada saat sudah dipilih, maka berikutnya itu adalah seberapa banyak nih joint account di keluarga kita. Joint account tuh biasanya akan dipakai untuk satu dana darurat. Oke, karena supaya bisa diakses oleh dua-duanya. Kemudian yang kedua biasanya untuk investment, jadi itu juga bisa diakses dua-duanya. Dan yang ketiga sebetulnya adalah untuk ini kayak misalnya sedekah dan lain-lain kayak gitu loh, gitu. Jadi ya udah nanti ambilnya dari situ, gitu. Jadi terserah sih sebenarnya mau ngaturnya gimana, tetapi yang penting harus sepakat, gitu. Iya sih, ini menarik, aku ke yang keempat. Jadi kita punya pos masing-masing, abis itu nanti ditentukan udah urusan masing-masing, tapi ada kewajibannya yang harus disetor di satu tempat. Oke, Prit, sekarang kita mau ngomongin soal balik lagi. Kita tahu banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang istilahnya tuh dia adalah seorang ibu yang juga bekerja sebagai breadwinner. Sukses berkarir, bisa jadi penghasilan lebih besar dari pasangannya, mungkin bisa juga karirnya lebih sukses dari pasangan atau dari suaminya. Nah, ini yang menarik. Kita tahu kan, untuk menekan ego itu nggak gampang. Nah, aku pengen nanya nih, Prita sebagai seorang wanita karir juga nih kan, gimana caranya sih kita tuh menekan ego sebagai seorang perempuan, apalagi mungkin buat perempuan yang penghasilannya lebih besar dari pasangannya, untuk bisa, ya semuanya itu, ya gimana pun juga kan, di saat kita membiarkan ego, kita duluin ego lah ya istilahnya, itu kan juga kayak cikal bakal sebuah keretakan dalam rumah tangga. Gimana tuh Prita caranya? Itu menarik ya. Jadi untuk itu sebenarnya aku juga banyak ngobrol sama psikolog Unji gitu ya. Karena gini, pertama yang mesti disadari adalah pasangan kita tuh tipe yang mana. Percaya atau enggak, ada loh pasangan pria yang memang dia suka dengan perempuan yang memang lebih berkuasa, superior gitu, lebih powerful dan lain-lain. Nah, itu biasanya memang latar belakang keluarga juga seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu berarti harusnya perempuannya juga dia memang happy nih dengan situasi dia lebih powerful. Aman tuh, aman. Betul. Tapi kalau dia enggak, sebenarnya dia stres, kasihan juga. Karena perempuannya dia ngerasa, kok jadi saya sih yang mesti gini, harusnya saya perempuan yang dimanja-manja lah gitu kan. Nah, itu maka perlu komunikasi. Terus yang kedua, pada saat misalnya sebenarnya suaminya tuh bukan tipe yang mudah seperti itu, tetapi faktanya saat ini mungkin rezekinya lebih banyak dari yang perempuan. Maka sangat disarankan perempuan ini itu tidak pernah memunculkan uang sebagai alat kekuasaan. Contoh itu kuncinya, pemilihan misalnya kayak keputusan-keputusan di keluarga lah dan lain-lain tuh bukan karena siapa yang lebih banyak uang maka dia yang berkuasa, bukan seperti itu. Terus yang ketiga, perempuan tuh juga harus sadar, kebetulan kalau aku muslim ya Ji, jadi kalau di muslim itu yang aku percaya adalah perempuan itu kalau mau kerja tuh izinnya harus datang dari suami gitu loh. Sebenarnya kita juga orang timur pun juga punya kebiasaan seperti itu juga kan, tetap kita minta izin sama suami walaupun mungkin istrinya juga punya aktivitas yang kegiatan yang mungkin lebih banyak dari suaminya ya. Jadi artinya untuk dia bisa dapat penghasilan pun sebenarnya ya kamu keluar rumah tuh butuh restu suami. Betul, kan. setuju. Jadi maksudnya itu nggak comes dengan sendirinya loh Ji, gitu loh. Nah itu kalau kita bisa menyadari hal itu dan kebetulan juga punya suami yang baik ya. Aku juga nggak bisa pungkirin sih ada juga suami yang betul. Setuju. Jadi aku nggak bisa talks for everyone, tetapi in case bahwa suami kita udah baik dan lain-lain, kita hormatilah gitu bahwa kita juga bisa seperti itu karena restu dari suami juga dan lain-lain gitu. Nah yang terakhir sih, ini menurut aku penting banget ya, bahwa pada saat kita nih sebagai perempuan ya menyadari bahwa penghasilan kita ternyata lebih besar, kemudian kita tahu bahwa suami kita juga sedang terpuruk atau seperti apa yang kita mau lakuin gitu. Ini psikolog nih ngajarin banget nih ke aku kalau kita kepingin suami kita maju dan apa yang kita lakukan itu adalah mendorongnya gitu loh, kan kita mensupport bukan malah kayak gimana sih diem aja tiap hari dan lain-lain gitu loh, gitu. Jangan sampai membuat situasinya juga jadi nggak enak. Itu pasti berat, aku tahu itu susah, tetapi kita bisa belajar. Nah, cara belajar Ji, ya banyak-banyak lah, misalnya nonton YouTube-nya seperti Mother and Beyond beginilah, gitu kan. Karena karena memang nggak ada cara lain. Kita nggak ada cara lain selain kita tuh mencari edukasi yang sebanyak-banyaknya, dan itu penting. Dengan begitu kita juga punya cross check. Apa yang udah kita lakuin nih sebenarnya in the right path nggak sih gitu. Ini semacam support system ya, karena bisa jadi di lingkungan keluarganya nggak ada yang mengalami, kan kita bisa cari dari yang lain ya. Dalam artian support supaya kita bisa tetap ya kita orang timur perempuan biar gimana pun juga seperti Prita bilang, aku setuju
ya semua itu harus dengan restu dari pasangan kita. Nah, Prit, gimana caranya menyeimbangkan nih ya karir gitu ya dengan hubungan ya rumah tangga, apalagi di saat mungkin si istri nih, sang istri tuh juga masih memiliki keinginan untuk yang aku nggak pengen segini aja nih karirnya. Kan banyak kan perempuan-perempuan yang punya goals gitu kan, punya keinginan untuk yang mau mentok nih, ya kan, mau sampai mentok. Nah itu bagaimana cara mengkomunikasikan? Prita punya masalah itu nggak sih? Maksudnya kan kita lihat Prita juga sebagai sosok perempuan yang sukses dalam karir gitu, tapi anak juga bisa terurus dengan baik gitu kan. Kemarin juga komplit Nizita mendapatkan ASI eksklusif gitu kan. Nah ini gimana Prit caranya? Harus ada perjuangan sih, Ji. Setuju sih. Nggak mungkin we cannot have it all gitu loh. Jadi pada saat tadi aku cerita bahwa Nizita berhasil dapat ASI eksklusif, apa sih perjuangannya? Ya aku mundur dari karirku. Ada pengorbanan, gitu kan. Ada pasti pengorbanannya. Terus udah gitu pada saat misalnya suamiku tuh belakangan kan terakhir itu benar-benar mendapatkan suatu pekerjaan yang benar-benar dia butuh konsentrasi penuh dan lain-lain, dia minta sama aku gitu ya untuk Sabtu Minggu please nggak kerja gitu. Padahal tahu dong Ji, yang namanya permintaan talk show dan seminar itu kan banyak banget di weekend di juga Sabtu kan. dan Minggu gitu kan. Dan aku harus menolak itu, melihat misalnya itu diberikan kepada orang lain, itu kan nggak gampang buat aku gitu kan. Tetapi aku mau pilih siapa nih gitu. Aku mau pilih menyenangkan diri aku, atau aku mau melakukan ini untuk keluarga. Karena at the end of the day menurut aku yang paling penting adalah kalau kita mau mencari keseimbangan, then we have to know our purpose. Setuju. Purpose kita apa sih kita kerja gitu? Apakah semata-mata karena uangnya, atau memang kita membutuhkan mendapatkan kayak semacam acknowledgement, atau memang itu untuk menyalurkan, atau apa sih yang kita kejar? Menurut aku itu penting banget. Kalau emang orang ini ngejarnya uang, ya dan talk to your spouse, ngomong lah bahwa saya kepengen punya segini, oke. Tapi nanti janji ya, kalau emang dapat segitu nih, ya kamu berhenti. Bisa nggak? Kadang orang kan maunya lebih, finish kok, lanjut aja kenapa? Finish line kita kan mundur mulu. Iya kan. Tapi keren nih, bener sih. Ada compromise atau apa ya? Istilahnya kita harus bisa berkompromi sama pasangan kita. Ya kayak tadi diizinkan berkarir, tapi ada syarat Sabtu Minggu di rumah ya, atau bareng sama keluarga ya. Oke, gitu. Semua digaspolin di Senin sampai Jumat nih istilahnya kan. Ji, dan kalau sebelum pandemi Ji, ya Allah, first flight, last flight, udah deh. Gitu maksudnya. Capek nggak Prita? Ya capek, tapi that's yang aku harus lakukan. Itu pengorbanannya Prita. Mau nggak mau nggak bisa terlalu lama, mungkin ya fisik jadi lebih lelah gitu kan ya. Karena kan tadi first flight, last flight gitu kan, itu kan melelahkan ya sebenarnya ya. Apalagi seiring bertambahnya umur udah mulai nggak kuat ya first flight, last flight ya sebenarnya ya. Oke, Prit, sekarang kita ngomongin soal anak ya. Prita, anak-anak, Nizita udah 13 ya, jadi udah melewati masa preteen. Si kakak usianya 16 tahun. Jadi itu kan sebenarnya udah dalam membesarkan anak tuh udah melewati fase bayi, menyusui, ASI, MPASI, balita, terus abis itu masa anak-anak, lalu masa preteen dan sekarang masa remaja. Dari semua fase itu mana yang paling berat? Yang paling berat ya, jujur bayi. Oke, aku tuh nggak tahu kenapa ya, tetapi aku tuh bingung punya anak bayi jujur. Diajak ngomong nggak bisa, nggak ngerti dia maunya apa segala macam. Mungkin aku aneh ya, tetapi that's what I feel waktu aku pertama kali punya Arzi. Karena aku punya Arzi itu umur tuh belum 20, aku tuh belum 25 waktu punya Arzi. Jadi kalau anak milenial sekarang tanya, 25 udah punya apa? Masih punya anak satu gitu. Anak sekarang 21, 22 udah punya anak Prit sebenarnya. Sekarang generasi sekarang. Jadi itu terus terang berat lah. Aku I don't know what to do gitu ya. Dan pada saat itu pun juga aku banyak banget ngalamin hal-hal yang gimana ya. Ya dari segi keuangan juga masih susah, karir juga baru dibangun, terus punya anak lah, segala macam. Wah itu berat banget. Nah itu bener-bener buat aku tuh berat. Jadi menurut aku sih, aku ya masa bayi itu aku paling takut gitu loh. Kayak aku tuh takut salah, takut apa, takut ini, takut itu. Tapi other than that, kayak misalnya udah masuk masa anak-anak sekolah tuh aku enjoy banget gitu. Aku lebih suka anak yang udah bisa ketahuan mau ngapain kali ya gitu. Udah jelas. Udah jelas. Mungkin komunikasi juga udah mudah. Jadi sebenarnya kalau banyak orang yang beranggapan bahwa masa preteen, remaja itu adalah masa-masa yang
mendingan aku balik ngurusin anak bayi diaper rash deh atau apa gitu. Itu sebenarnya justru buat Prita malah lebih mudah. Aku lebih suka. Karena dulu juga waktu aku ngajar balet kan, aku ngajar balet juga banyak banget dapetnya anak-anak yang memang preteen ya. Aku seneng banget gitu loh. Aku seneng karena kayak aku tuh seneng bisa ngobrol sama mereka gitu. Jadi ya emang mungkin tiap orang beda-beda lah Ji gitu. Iya sih. Jadi ada beberapa fase ya Bang yang Prita udah lewatin dan sekarang justru sebenarnya bisa dibilang ini malah enak, komunikasi udah gampang, mereka udah dikasih tahu dengan mudah gitu kan, udah tahu apa maunya kita juga walaupun masih banyak dilanggar ya. Curhat. Oke, Prit, sekarang kita berandai-andai ya, kita maju ke Mas Arzi umurnya ya udah 20 something lah. Terus udah gitu nanti punya calon pasangan. Prita akan maunya Arzi memiliki pasangan yang bekerja, aktif seperti Prita, atau justru enggak deh kayaknya aku mendingan nanti kalau anak aku, apalagi yang laki mungkin kalau punya istri maunya yang ngurus di rumah aja deh. Gue sih terserah aja mau yang mana ya Ji ya, terus terang. Tapi jangan berani-berani itu perempuan jelek-jelekin Eke sebagai mertua. Oh itu. Jadi pokoknya bebas, yang penting sayang. Bebas, terserah. Yang penting sayang. Bener, Makanya aku tuh sekarangnya selalu gini loh Ji. Aku tuh takut banget ketula ya. Jadi kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya suami aku nih ya udah jarang banget nih nyamperin mertua. Gue bilang, kita mau ke sana. Kenapa kita punya anak laki loh. Aku nggak mau ntar aku digituin sama mantu aku. Sama toh. Padahal sebenarnya yang malu juga kadang-kadang suami gue karena tapi kita aja takut gitu kita kan. Takut. Bener. Aku tuh gitu. Apalagi kan aku deket nih sama keluarga. Jadi kalau suami aku kan udah rantau dari dulu kan. Kan dari SMA aja udah ke New Zealand segala macam. Jadi buat dia tuh dia lebih sering sendiri sama teman-temannya dan lain-lain gitu loh. Kadang kalau ketemu orang tuanya malah bingung ngobrol apa ya. Iya karena satu kebiasaan emang udah ya biasa udah sekolahnya jauh dulu dari orang tua. Betul udah terbiasa mandiri. Ya udah terbiasa banget sejak dini. Nah, jadi otomatis pada saat itu terjadi buat dia lebih nyaman kayak punya rumah sendiri dan lain-lain gitu loh. Nah, kalau misalnya aku nggak kayak gitu. Aku makanya kenapa rumahku aja sebelah-sebelahan sama orang tua dan lain-lain. Nah, jadi buat aku sih nanya sih sama anakku, kamu nanti mau rumahnya di mana gitu kan. Itu sambil deg-degan gitu kan. Deg-degan gitu. Gimana ya gitu kan. Tapi kalau anakku sih selalu dia udah gini, ya kan kalau aku udah menikah nanti kan aku mesti provide a home for my family gini-gini segala macam. Oh ya nggak apa-apa deh dalam hati aku. Tapi samper-samper bunda kan gitu. Oke, bunda takut ya bunda. Bunda takut. Oke, nah sekarang kita berandai lagi. Nanti di saat Nizita sudah besar, Prita akan mengarahkan dia sebagai anak perempuan nih ya untuk punya karir sendiri atau ikut keluarga pasangannya. Dalam artian, karena kan kita tahu ada juga kan yang beberapa di mana ya emang di saat berkeluarga mungkin pasangannya akan yang meminta untuk jangan berkarir ya gitu kan, emang banyak juga seperti itu kan, which is ya itu kan udah jadi kesepakatan bersama. Nah kalau Prita gimana? Ya aku pasti sebagai orang tua ya akan ngedoain semoga anakku Nizita dapat calon pasangan yang pengertian gitu kan. Tapi makanya bapaknya gitu. Tapi makanya aku tuh tahu ya bahwa perempuan itu memang pasti dididiknya berbeda nih sama laki-laki. Jadi kalau untuk kayak anak-anakku tuh yang Ji, itu semuanya itu bekalnya itu adalah bekal non akademis. Kenapa? Karena misalnya gini, let's say kalau misalnya Nizita tidak diizinkan untuk bekerja full time itu di kantor atau apa, dia harus punya banyak skill. Setuju. Jadi dia itu akan bisa istilahnya menghidupi dirinya sendiri mandiri itu dengan skill-skill yang dia punya. Setuju. Gitu. Dan itu buat aku tuh penting banget. Jadi kayak les pelajaran oke, tetapi aku nggak akan kayak maksa gitu loh Ji gitu. Yang penting secukupnya aja, kecuali kalau memang udah remet mulu nih, remedial terus ya udah les pelajaran gitu. Tapi kalau misalnya enggak lah gitu. Oke. Jadi memang diajarkan untuk memiliki life skill juga, dan balik lagi kalau kita ngomongin soal perempuan berkarir itu kan nggak melulu di kantor, ya kan? Bisa juga dengan memiliki usaha sendiri. Kita kan tahu banyak banget usaha-usaha yang sukses dari hasil mungkin kepintaran masak. Contoh deh Mami Toko. Ya kan, dari kepintaran masak bisa punya usaha sendiri. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan. Betul, ya kan? Betul banget. Nah, jadi itu yang dibekali. Itu yang aku bekalin, dan menurut aku sih pasangannya insya Allah sih bisa mengerti ya, karena kan
tadi kan Angie bilangnya adalah dia ikut apa ya, kalau dia ikut pun juga dia punya skill, she can do anything gitu. Setuju. Keren banget. Senang banget ngobrol sama Prita nih, ngobrolnya agak beda nih. Biasanya kalau kita ketemu ngobrolnya soal keuangan, tadi sedikit dimention tapi sekarang lebih banyak soal keluarga. Kita sudah berkenalan sama Prita Gozi, jadi tahu banyak nih tentang Mom of the Month kita di bulan Oktober ini, dan kita juga sudah mendapatkan tips-tips nih buat para perempuan harus bisa juga ikut mengatur keuangan. Penting tadi catatan yang memang harus diingat dari Prita adalah kalau di rumah tangga itu harus ada yang jadi menteri keuangan, boleh laki-laki, boleh perempuan. Yang penting ada yang ngatur, benar nggak sih? Terima kasih Prita. Terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan Moms of the Month. Moms Talk kita, Moms of the Month kita adalah Prita Gozi. Bisa juga baca artikel lengkapnya di motherandbeyond.id. Sampai ketemu, sehat selalu moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.